Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahra Nimatul Maula dari kelas Manajemen H dengan NIM 3402190246. Di sini saya akan menjelaskan atas penyelesaian tugas ekonomi manajerial. Di sini saya sudah menyelesaikan data urutan sesuai dengan keinginan Bapak dosen, dan di sini nomor 1 yaitu data penjualan produk hoodie pada perusahaan M dan data penjualan produk jeans pada perusahaan O. Nomor 1 di sini data penjualan produk hoodie pada perusahaan M tahun 2001 sampai 2008. Tahun 2001 dengan harga 10.000, jumlah 200. 2002 harga 9.000, jumlah 370. 2003 harga 8.000, jumlah 430. 2004 7.000, jumlah 550. Tahun 2005 harga 6.000, jumlah 600. Tahun 2006 harga 5.000, jumlah 750. Tahun 2007 4.000, jumlah 800. Tahun 2008 harga 3.000, jumlah 900. Selanjutnya yaitu nomor 2 dengan data penjualan produk jeans pada perusahaan O. Di sini saya membuat sendiri dari soal tersebut dari tahun 2001 sampai 2008. 10.500 220, 9.500 370, 8.500 450, 7.500 530, 6.500 650, 5.500 730, 4.500 890, dan 3.500 940 dengan tahun 2008. Selanjutnya yaitu data seksi silang penjualan produk hoodie dan jeans di pasar pada perusahaan M dan perusahaan O. Data seksi silang adalah penggabungan antara data penjualan produk hoodie dan jeans pada perusahaan M dan perusahaan O. Keduanya ditulis dengan tahun, harga, dan jumlah yang sama, disatukan antara tahun 2001 sampai 2008 pada perusahaan M, yaitu produk hoodie, dan tahun 2001 sampai tahun 2008 pada perusahaan O pada produk jeans. Begitu pula harga dan jumlah menyesuaikan. Di sini saya sudah berikan contohnya. Ini adalah penggabungan di atas. Gabungan dari data penjualan produk hoodie dan produk jeans disatukan di data seksi silang penjualan produk hoodie dan produk jeans yang diadakan di pasar. Selanjutnya yaitu nomor 4, analisis regresi, analisis korelasi, dan koefisien determinasi dari kedua perusahaan tersebut. Pertama, yang A, yaitu perusahaan M pada penjualan produk hoodie. Analisis regresi secara manual. Harga atau P, jumlah atau Q yang sudah ada di produk penjualan tersebut dan seksi silang pada perusahaan M dimasukkan ke dalam tabel analisis regresi secara manual. Dan di sini kita bisa melihat X tahun pertama yaitu 10.000, tahun kedua 9.000, selanjutnya 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000. Yang jumlah yang Y atau Q 200, 370, 430, 550, 600, 750, 800, dan 900. Di sini penggabungan X dan Y atau XY yaitu 2 juta. XY tersebut yaitu hasil dari 10.000 dikali 200 atau X dikali Y, yaitu dengan hasil 2 juta. Selanjutnya XY tahun kedua 3.330, yaitu 9.000 dikali 370 dengan hasil 3.330. Selanjutnya tahun ketiga X 8.000, Y 430, yaitu X kali Y 3.440.000. Begitu pula tahun-tahun berikutnya menyesuaikan hasil dari X kali Y di sini. Selanjutnya yaitu X pangkat 2 atau X kuadrat.
100 juta. Di sini yaitu X kuadrat dengan hasil 10.000 dikali 10.000, yaitu menghasilkan 100 juta. Selanjutnya yaitu X kuadrat tahun kedua yaitu 9.000. Yaitu 9.000 dikali 9.000, 81 juta. Selanjutnya X kuadrat tahun ketiga yaitu 8.000 dikali 8.000 yaitu 64 juta. Selanjutnya menyesuaikan seperti yang di atas. Yang kelima yaitu Y kuadrat atau Y pangkat 2. Y pangkat 2 kita ambil dari Y pertama yang ini, 200 kali 200 yaitu 40.000. 370 dikali 370 yaitu 136. Selanjutnya tahun ketiga 430 dikali 430 yaitu 184. Di bawah menyesuaikan. Di sini kita bisa melihat sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Di sini hasil dari sigma X adalah 52.000. Hasil dari tahun pertama sampai tahun ke-8, 2001 sampai 2008, 10.009,876,543 dijumlahkan menghasilkan 52.000. Selanjutnya yaitu jumlah atau Q dari Y. 200, 370, 430, dan sampai tahun ke-8, 900. Sigma Y, jumlah dari semua ini yaitu 4.600. Selanjutnya XY, jumlah sigma XY yaitu 25.870.000. Hasil dari tahun pertama sampai tahun ke-8. Selanjutnya sigma X kuadrat 380 juta hasil dari tahun pertama sampai tahun ke-8 X kuadrat. Selanjutnya sigma Y kuadrat yaitu tahun pertama sampai tahun ke-8 dari Y kuadrat. Kita bisa lihat di sini. Hasilnya 3.036.000. Selanjutnya yaitu rumus dari analisis regresi secara manual. Rumus analisis regresi secara manual yaitu B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat kurangi sigma X pangkat 2 atau sigma X dikuadratkan. Nah, di sini N yaitu tahun dari tadi yang bisa kita lihat yaitu ada 8 tahun 1, tahun ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8 tahun, yaitu N adalah tahun, serta sigma XY kita simpan dari atas, data atas ke bawah, dan selanjutnya menyesuaikan. 8 dikali 25.870.000 dikurangi 52.000 dikali 4.600 dibagi 8 kali 380.000 dikurangi 52.000 kuadrat atau pangkat 2. Hasil dari 8 kali 25.870.000 yaitu 206.960.000. 52 kali 4 52.000 kali 4.600 yaitu 239.200.000. Selanjutnya 8 kali 380.000 yaitu 3.040.000. 3 miliar 40 juta. Selanjutnya dikurangi 2 miliar 704 juta yaitu hasilnya B sama dengan min 32.240.000 dibagi 336 juta. B-nya yaitu min 0,095952381. Bisa kita bulatkan yaitu min 0,096 atau pembulatannya. Selanjutnya yaitu AY kurangi BX. Y sama dengan sigma Y bagi N. Y sama dengan 4.600. Kita bisa lihat di sini. Y 4.600. Selanjutnya dibagi 8 atau hasil tahun semuanya
4.600 dibagi 8 adalah 575. X sama dengan sigma X dibagi N, 52.000 dibagi 8 sama dengan 6.500. A sama dengan 575, hasil dari Y 4.600 dibagi 8, 575 dikebawahkan. Selanjutnya dikurangi 0, min 0,095952381. Hasil dari atas tersebut dari pembulatan dari pembagian antara min 32.240.000 dibagi 336 juta, hasilnya min 0,095952381 kali 6.500, hasil dari 52.000 dibagi 8 dikebawahkan. A sama dengan 575 dikebawahkan dikurangi hasil dari perkalian di atas, yaitu min 623,609.4765. A sama dengan 1,198,690,4765, atau kita bulatkan yaitu 1,199. Berdasarkan pada perhitungan di atas, kesimpulannya adalah, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1,199 kurangi 0,096X, atau Q sama dengan 1,199 dikurangi 0,096P. Kita bisa lanjut. Nomor 2 dari A, yaitu analisis korelasi produk momen perusahaan M. RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Dibagi akar dari N sigma X kuadrat atau pangkat 2 dikurangi sigma X dikuadratkan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Yaitu, seperti kita lihat tadi, sudah melihat data N, sudah kita ketahui data N, data sigma XY, dan sigma X, sigma XY, sigma Y, dan sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Di sini kita bisa pindah-pindahkan dari data di atas. 8 kali 25.870.000 dikurangi 52.000 dikali 4.600. Dibagi akar dari 8 kali 380 juta dikurangi 52.000 kuadrat dikali 8 kali 3.036.800 dikurangi 4.600 kuadrat. Hasilnya 206.960.000 dikurangi 239.200.000 dibagi akar dari 3.040.000 juta dikurangi 2.704.000.000 dikali 24.294.400 dikurangi 21.160.000 sama dengan 206.960.000 dikurangi 239.200.000 dibagi akar dari 336 juta dikali 3.134.400. Hasilnya yaitu min 32.240.000 dibagi akar dari 1.158.400.000 sama dengan min 32.240.000 akar dari 1.053.158 atau 1.053.158.400 juta, akar hasilnya yaitu 32.452.402,07 sama dengan min 0,993454 9662. Kita bulatkan yaitu min
0,993 hasil dari pembulatan tersebut. Kesimpulannya, maka dapat diketahui koefisien korelasinya yaitu min 0,993. Maka antara dua variabel bersifat berlawanan antara P dan Q, jumlah dan harga tersebut. Selanjutnya, kita bisa melihat nomor 3 dari A, yaitu koefisien determinasi perusahaan M. R2 sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma XY pangkat 2 dikurangi sigma X kuadrat dipangkatkan 2. Semuanya dikuadratkan dari rumus tersebut. Kita bisa melihat R2 8 kali 25.870.000, 52.000 kali 4.600. Selanjutnya 8 kali 380 juta dikurangi 52.000 pangkat 2, 8 kali 3 juta 36.800 dikurangi 4.600 pangkat 2 dikuadratkan. Pangkat 2 dikuadratkan atau rumus tersebut semuanya dikuadratkan. Kita bisa melihat hasil akhirnya sama seperti korelasi produk momen, namun di sini kita bisa melihat perbedaannya. Jika dari sini kita bisa melihat produk momen di sini langsung dihasilkan pembulatannya, sedangkan di sini hasil akhir dari rumus tersebut yaitu dikuadratkan hasil semuanya. Jadi hasil dari min tersebut jika korelasi produk momen di sini hasilnya negatif atau hasilnya min, di sini koefisien determinasi min 32.240.000 dibagi 32.452.402,07 dikuadratkan lagi 2 atau pangkat 2. Kita bisa dibagi lalu dipangkatkan 2 dengan hasil di sini positif 0,980 juta. 0,987. Di sini hasilnya positif, koefisien determinasi, sedangkan korelasi produk momen di sini negatif. Jadi kita bisa melihat perbedaannya yaitu rumusnya dikuadratkan dari koefisien determinasi. Kesimpulannya yaitu proporsi penjelasan pengaruh harga produk hoodie terhadap jumlah permintaan pada perusahaan M dapat dijelaskan sebesar 98,7%, sedangkan 1,3% dijelaskan oleh faktor yang lain. Di sini kita bisa melihat 98,7% diambil dari hasil R pangkat 2 sama dengan 0,987 dikali 100%, yaitu 98,7%. Dan hasil dari 1,3% yaitu 100 dikurangi selama 98,7 yaitu 1,3%. Dijelaskan oleh faktor yang lain. Penjelasannya sangat jelas. Selanjutnya kita pada soal yang B, perusahaan O penjualan produk jeans. 1. Analisis regresi secara manual pada perusahaan O. Di sini kita bisa lihat N sampai 8 sama, tahunnya ada 8, harga PX, Y, XY, X kuadrat, Y kuadrat atau pangkat 2. 10.500, 9.500, 8.500, 7.500, 6.500, 5.500, 4.500, 3.500. Di sini Y 220, 370, 450, 530, 650, 730, 890, 940. Hasil dari X, Y tersebut kita pindahkan ke X dan Y atau X kali Y. 10 misalnya tahun pertama yaitu 10.500 dikali 220 yaitu 200 2.310.000.
Selanjutnya tahun kedua 9.500 dikali 370 yaitu hasilnya 3.515.000. Selanjutnya 8.500 dikali 450 yaitu hasilnya 3.825.000. Ke bawahnya menyesuaikan sampai 3.290.000 dari 3.500 dikali 940. Selanjutnya X pangkat 2 atau X kuadrat. Di sini 110.250.000 hasil dari X kuadrat. Tahun pertama 10.500 dikali 10.500 atau X kuadrat. Hasilnya 110.250.000. Selanjutnya yaitu X tahun kedua 9.500 dikali 9.500 yaitu 90.250.000. 8.500 dikali 8.500 X2 yaitu 70.250.000. Ke bawah menyesuaikan sampai tahun ke-8. Selanjutnya yaitu Y pangkat 2 atau Y kuadrat. 48.400 dari mana? Dari hasil Y tahun pertama 220 dikali 220 lagi. Karena di sini Y pangkat 2 atau Y kuadrat. Jadi 220 dikuadratkan. 220 dikali 220 hasilnya yaitu 48.400. Tahun kedua yaitu 370. 370 dikali 370 yaitu 136.900. Selanjutnya yaitu tahun ketiga 450 dikali 450 202.500. Di sini kita bisa melihat X dan Y kuadrat, X kuadrat ataupun Y kuadrat yaitu hasilnya dikuadratkan atau dikali hasil yang sama tersebut. Kita bisa melihat sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Di sini 56.000 hasil dari sigma X yaitu tahun pertama sampai tahun 8. Sigma Y 4.780 hasil dari tahun pertama sampai tahun ke-8 dari Y. XY tahun pertama sampai tahun ke-8, sigma XY hasil 29.160.000. Sigma X kuadrat hasil dari tahun pertama sampai tahun ke-8, 434 juta. Sigma Y kuadrat 3.299.800 tahun pertama sampai tahun ke-8 dari Y kuadrat. Selanjutnya kita pindah ke rumus. B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikuadratkan. B sama dengan 8 dari semua tahun atau ada berapa data tersebut, yaitu 8 dikali 29.160.000 yaitu hasil dari sigma XY. Kita bisa melihat sigma XY 29.160.000. Selanjutnya dikurangi sigma X dikali sigma Y. Sigma X berapa? 56.000 dipindahkan ke bawah. Selanjutnya sigma Y berapa? 4.780 dipindahkan ke bawah. Selanjutnya rumusnya N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. 8 kali 434 juta dikurangi 36.000 dikuadratkan. B sama dengan 233.280.000 dikurangi 267.680.000 dibagi 3 juta dibagi 3.472 juta dikurangi 3.136 juta. Hasil dari hasil dari perkurangan tersebut sebelum dibagi dipindahkan dulu ke bawah. B sama dengan min 34.400.000 dibagi 336 juta. B sama dengan pembagian hasil 34.400 dan 336 juta yaitu hasilnya min 0,102.380.9524. Bisa kita bulatkan yaitu min 0,102. Selanjutnya yaitu kita pindahkan
A sama dengan Y dikurangi BX. Y sama dengan sigma Y bagi N. Y sama dengan 4.780 dibagi 8 sama dengan 597,5. Selanjutnya yaitu X sama dengan sigma X dibagi N. X sama dengan 56.000 dibagi 8 yaitu 7.000. A sama dengan 597,5 dikurangi min 0,1023809524 dikali 7.000. A sama dengan 597,5 dikurangi min 716,6666668. A sama dengan 1,314,1666668. Dibulatkan, A sama dengan 1,314. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1,314 kurangi atau min, kita ambil min tersebut dari atas pembulatan. Hasil pembulatan tersebut dipindahkan ke bawah. 0,102X atau Q sama dengan 1,314 dikurangi 0,102P. Selanjutnya kita bisa lihat dari sini yaitu yang kedua, analisis korelasi produk momen. Analisis produk momen di sini pada perusahaan O, kita bisa lihat rumusnya terlebih dahulu. RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. 8 kali 29.160.000 dikurangi 36.000 dikali 4.780 dibagi akar dari 8 kali 434 juta dikurangi 56.000 dikuadratkan dikali 8 kali 3.299.800 dikurangi 4.780 dikuadratkan. 200 hasil dari perkalian ini dan perkalian ini kita kebawahkan 8 kali 29.160 atau 29.160.000 hasilnya yaitu 233.280.000 dikurangi 267.680.000 dibagi akar dari 336 juta dikali 3.550.000 sama dengan min 34.400.000. Akar dari 336 juta dikali 3.550.000 yaitu hasilnya 1.192.800 juta. Yaitu hasilnya min 34.400.000 dibagi 34.536.936,75 yang menghasilkan pembagian tersebut yaitu min 0,99603500638 dibulatkan yaitu min 0,996. Kesimpulannya yaitu maka dapat diketahui maka koefisien korelasinya yaitu min 0,996. Maka antara dua variabel bersifat berlawanan. Jika ditanyakan dua variabel tersebut apa? Dua variabel tersebut P dan Q antara jumlah dan harga yang sudah kita jelaskan pada data penjualan produk yang pertama. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi pada perusahaan O.
kita bisa melihat koefisien determinasi perusahaan O, yaitu rumusnya R pangkat 2 sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi akar dari N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2 dikuadratkan. R2 yaitu 8 kali 29.160.000 dikurangi 56.000 dikali 4.780 dibagi akar dari 8 kali 434 juta dikurangi 56.000 kuadrat 8 kali 3.299.800 dikurangi 4.780 pangkat 2 dikuadratkan. R pangkat 2 hasil dari perkalian yang di atas dipindahkan dan dijumlahkan ke bawah, yaitu 233.280.000 dikurangi 267.680.000 dibagi akar dari 336 juta dikali 3.550.000 dikuadratkan. Hasil dari pengurangan tersebut yaitu min 34.400.000 dibagi akar dari 1 triliun 192.800 miliar dikuadratkan. R pangkat 2 sama dengan min 34.400.000 dibagi 34.536.936,75 dikuadratkan. Hasil dari R pangkat 2 sama dengan 0,992 perusahaan O. Kesimpulannya yaitu proporsi penjelasan pengaruh harga produk jeans tersebut terhadap jumlah permintaan pada perusahaan O dapat dijelaskan sebesar 99,2%, sedangkan 0,8% dijelaskan oleh faktor yang lain. Kita bisa melihat dari sini, 0,992 dikali 100% yaitu 99,2%, sedangkan 0,8% hasil dari 100 dikurangi 99,2 yang alhasil 0,8%, dijelaskan oleh faktor yang lain. Selanjutnya yaitu yang terakhir, C. Gabungan penjualan dari perusahaan M dan O. Perusahaan dan M dan O di sini bisa dijelaskan. Kita gabungkan N tersebut pertama dari analisis regresi secara manual perusahaan M dan O. Perusahaan M terdapat 8 tahun dan perusahaan O juga sama 8 tahun. Kita gabungkan yaitu jadi 16 tahun di sini N. Harga tersebut dari pertama kita melihat perusahaan M terlebih dahulu. Selanjutnya kita melihat perusahaan O. Kita bisa lihat dan pindahkan data tersebut. Perusahaan pertama yang M 10.000, 9.000, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000. Selanjutnya dari perusahaan O gabungan kedua 10.500, 9.500, 8.500, 7.500, 6.500, 5.500, 4.500, dan 3.500. Yang Y, kita gabungkan 200, 370, 430, 550, 600, 750, 800, 900, 220, 370, 450, 530, 650, 730, 890, dan 940. Di sini, gabungan antara perusahaan M dan O terdapat X, Y, X kuadrat, Y kuadrat. Sama seperti tadi, analisis regresi secara manual pasti sama. Namun bedanya ini, jumlah dari tahun atau N-nya kita gabungkan menjadi lebih banyak. Sedangkan perusahaan tersebut hanya 8, kita gabungkan kedua perusahaan tersebut menjadi 16. X, Y masih sama, yaitu perpaduan antara X kali Y. 10.000 dikali 200 yaitu 2 juta, sedangkan
yang tahun ke-9 kita lihat 10.500 dikali 220, 2.310. Ke bawah menyesuaikan dan masih sama seperti perusahaan yang awal. Kita hanya gabungkan di sini keduanya. Selanjutnya yaitu X kuadrat. Masih sama, yaitu 10 juta dikali 10 juta yaitu 100 juta, sedangkan kita lihat di tahun ke-12. 7.500 dikali 7.500 atau X kuadrat yaitu 56.250.000. Ke bawah menyesuaikan dan Y kuadrat yaitu kita lihat di tahun keempat 550 dikali 550 masih sama karena di sini Y kuadrat yaitu 302.500 dan tahun kita lihat tahun terakhir 940 dikali 940 atau Y kuadrat 883.600. Sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat hasil dari perpaduan dua perusahaan atau perusahaan M dan O. Di sini kita bisa melihat sigma X 108.000, sigma Y 9.380, sigma XY 55.030.000, sigma X kuadrat 814 juta, dan sigma Y kuadrat 6.336.600. Kita bisa melihat masih sama rumus tersebut, namun kita ganti sebagai N tahun diganti 16 karena data tersebut perpaduan antara perusahaan M dan O antara dua perusahaan tersebut. Satu perusahaan memiliki 8 data per tahun atau 8 tahun, yaitu kita gabungkan dua perusahaan tersebut jadi 16 tahun. Di sini N rumusnya adalah N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 atau dikuadratkan. 16 dikali 55.030.000 atau hasil dari sigma XY dikurangi 180.000 atau hasil dari sigma X dikali 9.380 atau sigma Y. 16 atau dari N tersebut karena di sini ada 16 tahun. Ingat 16 karena perpaduan dua perusahaan dikali 814 juta atau hasil dari sigma X kuadrat 814 juta dikurangi 108.000. 108.000 hasil dari sigma X dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Hasilnya yaitu B sama dengan 880 juta 480.000 dikurangi 1 miliar 13 juta 40.000 dibagi 13 miliar 24 juta dikurangi 19 miliar 664 juta. B sama dengan hasil dari di atas dikebawahkan yaitu hasilnya min 132.560.000 dibagi 1 miliar 360 juta. Hasil dari pembagian tersebut yaitu min 0,0974705.882 kita bulatkan menjadi 0,097. A sama dengan Y dikurangi BX. Y sama dengan sigma Y dibagi N. Y sama dengan 9.380 dibagi 16. Sama dengan 586,25. X sama dengan sigma X dibagi N. X sama dengan 108.000 dibagi 16. Sama dengan 6.750. A sama dengan 586 25 dikurangi min 0974705 882 dikali 6.750. A sama dengan 586,25 dikurangi min 657 926 47035. Hasil perkalian di atas.
A sama dengan 1,244,1764,64735. A sama dengan 1,244. Dibulatkan. Kesimpulannya, berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 12440,097 kali X atau, maaf saya ulang, fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1244 min 0,097X atau Q sama dengan 1244 min 0,097P. Selanjutnya yaitu analisis korelasi produk momen antara perusahaan M atau gabungan perusahaan M dan O. RXY, N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y, N atau dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2, N sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma sigma Y dikuadratkan. 16 dikali 55.030.000 dikurangi 180.000 dikali 9.380 dibagi akar 16 kali 814 juta dikurangi 108.000 dikuadratkan. 16 kali 6.336.600 dikurangi 9.380 pangkat 2. Selanjutnya yaitu hasilnya 880.480.000 dikurangi 1.013.040.000 dibagi akar 1.360.000.000 dikali 13.401.200. Hasilnya yaitu min 132.560.000 dibagi akar dari 18.225.632.000.000 sama dengan hasilnya yaitu min 132.560.000 dibagi 135.2.340,72 sama dengan min 0,981.908.9009 dibulatkan yaitu min 0,982. Kesimpulannya yaitu, maka dapat diketahui koefisien korelasinya yaitu min 0,982. Maka antara dua variabel bersifat berlawanan. Selanjutnya yang terakhir yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi perusahaan M dan O, R2 sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y bagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2, N sigma Y kuadrat dikurangi dikurangi sigma Y pangkat 2 atau dikuadratkan. Hasil rumus tersebut dikuadratkan semua. 16 kali 55.030.000 dikurangi 180.000 kali 9.380 bagi akar dari 16 kali 814 juta dikurangi 108.000 pangkat 2, 16 kali 6.336.600 dikurangi 9.380 pangkat 2 dan dikuadratkan semuanya. R2 sama dengan atau R pangkat 2 880.480 880.480.000 dikurangi 1.013.040.000 dibagi akar dari 1 miliar
360 juta dikali 13.401.200. Hasilnya yaitu min 132.560.000 dibagi akar dari 18.225.632, yaitu hasilnya min 132.560.000 dibagi 135.2.340,72 dikuadratkan. Hasil dari hasil tersebut yaitu 0,964. Kesimpulannya yaitu proporsi penjelasan pengaruh harga produk hoodie dan jeans karena perusahaan keduanya memiliki dua produk. Satu perusahaan memiliki satu produk. Di sini perusahaan dan produknya berbeda. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk hoodie dan jeans terhadap jumlah permintaan perusahaan antara M dan O di pasar dapat dijelaskan sebesar 96,4%, sedangkan 3,6% dijelaskan oleh faktor yang lain. Kita ada perbandingan harga jika berubah sebesar 2.000 atas jumlah permintaan perusahaan M dan O gabungan. Jumlah permintaan perusahaan M, kita pindahkan hasil dari analisis regresi secara manual, semuanya di sini. Y sama dengan 1,199 dikurangi 0,096X atau Q sama dengan 1,199 dikurangi 0,096P, Q sama dengan 1,199 0,96 dikali 2.000 dikali harga perubahan tersebut, yaitu hasilnya 1,199 dikurangi 192 yaitu 1.007. Jumlah permintaan perusahaan O yang kedua yaitu Y sama dengan 1.314 dikurangi 0,102X atau Q sama dengan 1,314 dikurangi 0,102P. Q sama dengan 1,314 dikurangi 0,102 dikali 2.000. Q sama dengan 1,314 dikurangi 204, yaitu Q sama dengan 1,110. Yang ketiga yaitu jumlah permintaan gabungan perusahaan M dan O, Y sama dengan 1,244 dikurangi 0,097X atau Q sama dengan 1,244 dikurangi 0,097P, Q sama dengan 1,244 dikurangi 0,097 dikali 2.000. Q sama dengan 1,244 dikurangi 194. Q sama dengan 1.050. Kita bisa melihat perubahan harga dari masing-masing perusahaan tersebut dan gabungan dari dua perusahaan tersebut. Dari perusahaan M, jika perubahan harga sebesar 2.000, maka hasilnya yaitu 1.007. Dari perusahaan O, jika berubah harga sebesar 2.000, maka harga akhir yaitu Q sama dengan 1,110. Jika jumlah permintaan gabungan atas dua perusahaan M dan O, yaitu semuanya hasilnya 1.050. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.